Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua. Kembali lagi di Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Jemaat Tuhan, puji Tuhan Gereja Kristen Kalam Hidup sudah dapat melaksanakan ibadah secara langsung di gereja. Namun, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang belum dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Hidup dengan mengklik link di bawah ini. Tidak lupa juga nih, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, Anda dapat mentransfer via bank yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang ingin memberikan gerakan janji imannya, Anda dapat mentransfer di via bank berikut ini. Sekian Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Tetap sehat dan selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita buka hati kita, merendahkan diri, kita bersaat dulu terlebih dahulu. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dengan segala isinya, damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, biarlah saat ini kami datang dengan penuh ucapan syukur, merendahkan diri Tuhan, memberikan hati kami, hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Pimpinlah ibadah kami Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah perjamuan kudus yang akan dilaksanakan Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan dilayakan datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita angkat pujian ini sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
datang kepadamu Tuhan. Bentuk kami menjadi bejana-Mu. Bentuk kami Tuhan serupa menurut kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Dengan sungguh hati, katakan dengan hati yang paling mengucap syukur, dengan rendah hati kita datang ke hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Ini kami Tuhan di tangan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan ku alat Terima kasih Yesus. dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Jadikan kami alat-Mu seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Ku, memuliakan nama-Mu. Bentuk kami Tuhan menjadi bejana seperti kehendak-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Ku, memuliakan Katakan lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. mau seperti-Mu. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan hidup kami Tuhan. Jalan kami. Dalam segenap jalan-Ku, memuliakan Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. memuliakan nama. Kami mau memuliakan. Bapak, sungguh kami bersyukur pagi hari ini Engkau boleh izinkan kembali kami beribadah bersama-sama di hari yang Kau kuduskan ini Tuhan. Karena Kau rindu Tuhan,
kami umat-Mu boleh datang dengan kesungguhan hati untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu peduli, Engkau Allah yang begitu baik. Kebenaran ini boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, yang menopang kami, yang membuat kami boleh tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan yang menerjang kehidupan kami. Semuanya itu bukan karena kehebatan kami, semua karena kasih anugerah daripada Tuhan sendiri. Berkati pemberitaan Tuhan pagi hari ini, agar setiap kami tanpa kecuali, baik hamba yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengar, kami semua boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua boleh mengalami pembaharuan, perubahan terjadi dalam kehidupan kami. Hidup kami boleh menjadi semakin baik dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berbicaralah, berkaryalah di tengah-tengah kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita siap, boleh sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Oh, suaranya lesu ya, karena udara mendung gitu. Ya, jangan lesu ya, walaupun udara mendung, hujan terus, tapi kita harus tetap memiliki semangat ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan ada acara baptisan CD maupun juga perjamuan kudus ya. Jadi mari kita membersihkan diri, biarlah firman Tuhan ini akan menolong kita untuk boleh benar-benar siap masuk di dalam baptisan maupun perjamuan kudus. Tema yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini satu tema yang menarik dan menyeramkan. Dia marah. Ya, marah. Baik Bapak Ibu, kita buka di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini adalah satu ayat yang seharusnya Bapak Ibu Saudara sekalian tahu ayat ini bicara tentang apa. Harusnya tahu ini bicara tentang apa? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh. Ya. Mari, sudah ketemu semua? Saya ngundang sekali lagi Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk menghormati pembaca firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya, dua ayat ini. Baik, 1, 2, 3. Oke, saya bacakan sekali lagi ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin sekali lagi bertanya. Buah roh ada berapa? Buah roh ada berapa? Nah, lu masih ada yang 9, ada yang 1. Yang benar yang mana? Buah roh itu 1. Ya. Karena kalau kalimat aslinya, bahasa aslinya memakai kata single, bukan plural. Buah roh, jadi 1. Tapi di dalam 1 ada 9 bagian. Di mana 9 bagian satu bagian. Bapak Ibu Saudara sekalian tidak bisa pilih. Saya hanya mau cita. Tidak bisa, ya. Semuanya harus keluar. Kayaknya baterainya ya. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, apa yang Bapak Ibu lihat? Gambar apa itu? Ya. Gambar orang marah.
Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah orang Kristen boleh marah? Hah? Boleh. Kenapa boleh? Karena Bapak Ibu dan saya pernah marah, jadi bisa bicara boleh marah, betul? Betul? Kalau kita bilang tidak boleh marah, loh saya marah, jadi bagaimana? Atau di sini ada yang berkata, saya tidak pernah marah. Ada yang angkat tangan? Kalau ada? Yang tidak pernah marah? Ada? Tidak ada. Jadi sebenarnya boleh nggak orang Kristen marah? Mari kita akan melihat, ya. Kita akan buktikan. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kalau memang benar boleh, ayatnya di mana? Yang menyatakan bahwa saya, saudara boleh marah. Silakan saudara sambil dengar, kalau ingat, waduh ayat di mana? Kalau ketemu saya kasih hadiah, BMW. Cukup kuncinya dulu, ya. Cari ayatnya. Di mana yang mengatakan firman Tuhan bahwa saudara dan saya boleh marah. Baik, Bapak Ibu, Dr. David Seaman berkata bahwa kemarahan itu, marah itu adalah emosi yang ditanamkan secara ilahi. Jadi marah itu merupakan respon emosional yang sebenarnya Tuhan sudah berikan dan itu ada di dalam diri saudara dan saya. Tenang, berarti boleh dong nih saya marah, ya. Dan marah itu harusnya marah yang benar itu adalah terkait dengan tujuan, nilai atau harapan. Artinya kalau Bapak Ibu marah tanpa ada tujuan, nggak ada alasan, nggak ada nilai atau harapan yang ingin dicapai, berarti kemarahan Bapak Ibu adalah satu kemarahan yang salah. Karena kalau kita lihat dari perkataan Dr. David, bahwa marah itu adalah sesuatu emosional yang ditanamkan Tuhan, dan marahnya kita harus berdasar, harus ada alasan, harus ada tujuan. Ya, coba tengok kiri kanan, katakan, kamu kalau marah ada alasannya enggak? Nah, tanya, kalau marah enggak ada alasan bertobat, berarti saudara marahnya di luar jalur. Ya, hati-hati. Ya, jadi marah harus ada tujuan, ada alasannya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan pernah marah enggak? Marah kepada siapa? Nah, Bapak Ibu kalau mau lihat lebih jelas marahnya Tuhan yang berkata, aku murka. Saudara bisa temukan itu di dalam Keluaran 32 ayat 10. Ya, di situ Tuhan murka kepada bangsa Israel, di mana saat itu Musa sedang berhadapan dengan Tuhan, sedang mau diserahkan menerima 2 loh batu. Dan ternyata bangsa Israel di bawah itu mereka membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Musa nggak tahu, tapi Tuhan katakan, lihat umatku. Mereka lakukan hal yang jahat, yang tidak berkenan kepadaku. Dan aku murka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan murka, Tuhan marah terhadap bangsa Israel. Nah, di dalam percakapan itu terjadi di mana Musa berusaha untuk melembutkan kemarahan Tuhan. Dia katakan, Tuhan jangan marah, Tuhan. Nanti bagaimana orang-orang di luar melihat? Kok Tuhan yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir? Kok marah terhadap bangsa? Tuhan melembutkan. Nah, kita lihat. Ketika Tuhan melembutkan, siapa yang marah selanjutnya? Siapa? Musa. Saudara baca Keluaran 32 ayat, terus nanti saudara temukan di ayat 19. Musa yang marah ketika Tuhan menyuruh, kamu turun ke bawah, bawa 2 loh batu ini. Dan ketika Musa turun dan sudah dekat dan melihat bangsa Israel sedang menyanyi-nyanyi, bersorak-sorak sambil memutar, menyembah kepada lembu emas itu. Musa marah. Dia banting 2 loh batu itu.
kepada lembu itu. Dihancurkan lembu itu. Musa marah. Musa adalah nabi yang besar. Dia marah. Siapa lagi yang pernah marah? Yesus pernah marah enggak? Yesus pernah marah. Yesus pernah marah kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi, Saduki. Dia mengecam, engkau seperti ular beludak. Tuhan Yesus marah. Kemudian ketika di bait Allah, Tuhan Yesus marah. Mengobrak-abrik semua orang yang dagang di bait Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bertanya, kemarahan Tuhan, kemarahan Yesus, kemarahan Musa, ada alasan, ada dasarnya enggak? Ada dasarnya. Betul? Tuhan marah karena melihat bangsa Israel tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi mereka sebaliknya melakukan yang jahat. Demikian juga Musa melihat bangsa Israel ini tidak bersyukur kepada Tuhan, malah menyembah ilah lain. Dan Yesus marah karena orang-orang Farisi tidak melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dan mereka munafik, Tuhan marah terhadap mereka. Dan Yesus marah juga waktu bait Allah dijadikan tempat untuk berdagang, berjualan, untuk mencari keuntungan. Yesus marah, mengobrak-abrik. Jadi Bapak Ibu semuanya ini ada dasar, ada alasannya. Lalu yang tadi saya tanya, di mana ayatnya mengatakan bahwa manusia, kita boleh marah? Ada yang bisa udah ketemu ayatnya? Efesus 4:26 bunyinya apa? Kan jangan sampai marah. Ini mau disuruh marah. Ayatnya suruh marah, gak apa-apa marah. Ya, yang paling jelas satu ayat. Dan ayat ini tidak saudara temukan di dalam kitab-kitab yang lain. Hanya ada satu di dalam kitab ini. Yaitu di dalam kita buka. Atau ini saya sudah tuliskan. Mazmur 76 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya panas hati dalam yang di bahasa Indonesia memakai panas hati, kalau kita lihat dalam itunya memakai mara, organ, ya bahasa Yunani. Ya. Panas hati manusia akan menjadi syukur. Nah, firman Tuhan katakan bahwa marah itu bisa mendatangkan syukur bagi Tuhan. Marah itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kalau marah yang berlebihan itu akan Tuhan ambil, akan Tuhan buang. Apa maksudnya? Marah yang mendatangkan syukur. Marah seperti apa yang mendatangkan syukur? Marah bagaimana yang mendatangkan pujian, kemuliaan bagi Tuhan? Adakah marah yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Bapak Ibu saya bertanya, ketika Musa membawa dua loh batu itu tulisan siapa? Tuhan sendiri yang menulis. Betul? Sekarang dua loh itu dibanting sama Musa untuk menghancurkan lembu emas. Itu tulisan Tuhan sendiri. Saya bertanya, Tuhan marah gak sama Musa? Tuhan marah gak sama Musa? Seharusnya boleh gak Tuhan marah? Boleh. Kan itu dia buat sendiri dan dia serahkan untuk menjadi perhatian buat umat bangsa Israel. Pegangan itu adalah aturan, hukum. Tetapi sekarang dihancurkan oleh Musa. Tapi Tuhan tidak marah. Kenapa Tuhan tidak marah? Dua loh batu ini dipakai untuk menghancurkan apa? Lembu emas. Yang Tuhan benci. Jadi Bapak Ibu, marah bisa mendatangkan syukur. Kalau marah itu beralasan dan marah itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yesus marah
ketika Yesus marah, sesuai nggak dengan apa yang Tuhan mau? Sesuai, karena Tuhan mau bait suci bukan tempat untuk berjualan, bukan tempat untuk mencari untung, tetapi tempat di mana umat boleh datang memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi disalahgunakan, Yesus marah. Dan itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Menarik ya Bapak Ibu. Ya, berarti marah juga bisa mendatangkan syukur bagi Tuhan. Asal marahnya harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Katakan kiri kanan. Tuh kan boleh marah asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau nanti di rumah lagi suami atau pasangan atau siapa marah, lihat kamu marah udah sesuai belum sama kehendak Tuhan. Ya, gampang jadinya ya. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa hubungannya dengan firman Tuhan yang kita baca? Buah roh. Ya, lebih kita tekankan kepada kelemah lembutan. Apa hubungannya marah dengan buah roh, khususnya bagian kelemah lembutan? Mari kita mau lihat. Buah roh, ya, lemah lembut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, lemah lembut itu adalah sikap baik hati, tidak pemarah, peramah. Ada kaitannya nggak berarti dengan marah? Orang yang lemah lembut berarti tidak pemarah. Tuhan lekas marah atau Tuhan lambat marah? Tuhan lambat marah. Lembut hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dasar daripada kelemah lembutan adalah kerendahan hati dan penyangkalan diri. Ketika saudara dan saya untuk menahan emosi untuk marah, itu adalah satu sikap penyangkalan diri. Saudara berusaha menahan supaya emosi ini bisa kita tekan, tidak melonjak. Supaya bisa, kalau bisa kita tidak marah. Ya, jadi ada hubungannya. Yesus katakan, belajar dari aku. Aku ini lemah lembut. Di mana itu kalimat itu? Ada yang tahu? Belajar kepadaku. Aku ini lemah lembut, kata Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus tidak gampang marah. Dia lambat untuk marah. Dan ketika dia marah kepada orang Farisi, itu karena melihat sudah waktunya, sudah mungkin sudah puncaknya. Dan juga ketika melihat bait Allah dipakai begitu, Tuhan Yesus marah besar. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku lemah lembut. Saudara jarang menemukan Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus bukan pemarah. Beda ya, pemarah. Pemarah adalah orang yang marah-marah, sering marah. Tuhan Yesus enggak, dia lembut, lemah lembut. Dia kata, belajar kepadaku. Marahnya ada satu marah yang ada dasar, ada tujuan, ada harapan, ada nilai-nilai yang mau ditanamkan melalui kemarahan itu. Martin Luther, saudara tahu Martin Luther, dan kemarin adalah reformasi, hari reformasi, ya, banyak gereja sehari ini merayakan minggu ini adalah minggu reformasi untuk mengenang Martin Luther. Martin Luther katakan, I never walked better unless when I was inspired by holy angel. Dalam bahasa Indonesia, saya tidak pernah bekerja lebih baik kecuali pada saat saya diilhami oleh kemarahan yang kudus. Wow, luar biasa. Martin Luther, seorang bapak gereja, dia katakan dia nggak bisa bekerja dengan baik kalau dia tidak mendapat inspire, ilham dari Roh Kudus, kemarahan yang kudus, marah. Ketika dia mendapat kemarahan yang kudus, di situ dia bisa bekerja dengan lebih baik, dengan maksimal, mendobrak kebobrokan yang sudah dilakukan pada waktu itu, di mana dosa bisa dibeli penebusan dosa.
Bapak Ibu, saudara sekalian, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita sering marah. Marah kita, dasarnya apa? Saya juga kadang-kadang marah sama anak saya. Ya kemarin aja anak saya habis pulang, dia malam nganterin pacarnya, mobil ditabrak sama motor. Terus yang naik motornya marah-marah. Ditanya, kamu gimana? Ya ngapain marah lah, udah hujan. Kalau saudara pada saat itu yang mengendarai mobil itu, dan saudara benar pada posisi benar, motor itu memang salah, dan saudara ditabrak, kemudian naik motor marah, apa respon saudara? Pasti marah. Ya, tetapi Bapak Ibu, pertanyaan, ketika Bapak Ibu marah, apa yang akan terjadi? Marah ketemu marah, jadinya apa? Nah, ya, akibat. Dan disinilah kita belajar kelemah lembutan, belajar penyangkalan diri, menahan. Ya, saya juga paling marah, Bapak Ibu. Saya paling gak suka kalau pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan itu dipakai main. Wah, saya paling gak suka. Saya akan marah besar kalau pekerjaan Tuhan dipakai main. Orang melakukan pekerjaan Tuhan setengah-setengah. Lebih baik saya kerjain, Bapak Ibu. Karena bagi saya, melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Sama ketika Bapak Ibu bekerja. Kan firman Tuhan katakan, lakukanlah semua itu sama seperti engkau melakukan kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu bekerja, ketika Bapak Ibu berusaha, lakukanlah itu seperti kepada Tuhan. Artinya Tuhan mau lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan hati, dengan keseriusan, dengan secara maksimal. Jangan setengah-setengah. Karena Tuhan mau setiap kita boleh berhasil menghasilkan buah. Kalau Bapak Ibu nanam satu pohon, setengah-setengah, nggak disiram, nggak dikasih pupuk, nggak dirawat, dicuekin, mungkin pohon itu tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik. Berbeda kalau Bapak Ibu merawat dengan baik, kasih pupuk, disiremin. Ya, apalagi kalau pagi diajak ngobrol, didoain, cepet yang berbuah ya. Nah, ya kan? Pohon itu akan tumbuh subur, akan menghasilkan buah yang manis. Tuhan mau lakukan semua itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Lalu Bapak Ibu, saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini? Ini yang saya mau simpulkan. Belajar marah yang sesuai dengan emosi Allah. Bagaimana marah yang sesuai emosi Allah? Bapak Ibu, saudara sekalian, marah yang tidak sembarangan. Marah yang ada alasan, ada tujuan yang mengarah kepada masalah, bukan mengarah kepada orang. Saudara boleh marah terhadap kesalahan seseorang. Marahnya terhadap kesalahannya, bukan kepada orangnya. Yesus marah, tapi Yesus tidak membenci orangnya. Yesus membenci kelakuan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Kelakuannya yang disorot oleh Tuhan. Ketika di Bait Allah, kelakuannya mereka yang berdagang, berjualan, mencari keuntungan. Itu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Bukan kepada orangnya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, lalu belajar marah sesuai dengan emosi Allah. Di sini kita juga belajar melatih, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga ada kelemah lembutan muncul di dalam kehidupan kita. Dan kelemah lembutan inilah akan membuat kita tidak menjadi seorang yang pemarah. Tidak menjadi orang yang marah-marah dengan sembarangan. Tetapi adalah kita yang marah sesuai dengan emosinya Allah. Karena ketika kita
dekat dengan Kristus, intim dengan Kristus. Kita memahami apa yang Dia mau. Dan ketika kita membenci satu sikap, satu kelakuan, sama seperti Tuhan juga membenci sikap itu. Ketika Musa membanting 2 loh itu pada lembu, Tuhan tidak marah. Karena Tuhan juga marah dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang ketika itu menyembah, membuat patung dan menyembahnya. Tuhan marah. Dan itu sesuai dengan emosinya Allah. Ya, menarik Bapak Ibu pagi hari ini. Mari kita mau melihat diri kita sendiri masing-masing. Apakah kelemah lembutan itu ada pada kita? Sehingga kita memiliki satu emosi marah yang sesuai dengan emosinya Allah. Mari saya mengajak kita tundukkan kepala. Kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Amsal 29 ayat 11 berkata, orang bodoh melampiaskan amarahnya. Artinya orang bodoh akan marah melampiaskan amarahnya. Dia tidak marah. Dia marah tanpa tujuan, tanpa alasan, tanpa ada nilai. Marahnya tidak sesuai dengan emosinya Allah. Tetapi pagi hari ini kita diminta. Kita memiliki marah yang sesuai dengan emosi Allah. Dan itu kita bisa kalau kita memiliki kelemah lembutan. Buah roh ada di dalam kehidupan kita. Buah roh itu karena kita intim dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini mari kita renungkan bersama. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita mau bereskan setiap dosa-dosa kita. Kalau ada kemarahan saat ini yang tanpa dasar, tanpa alasan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maukah saudara pagi hari ini sebelum kita masuk makan sehidangan dengan Tuhan, kita bereskan terlebih dahulu. Karena firman Tuhan bilang, kalau engkau masih ada dosa, itu sama aja dengan kita memakan roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus ini. Tidak dengan kesungguhan hati. Mari kita bereskan agar perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Bapa di surga, mari Engkau menilik setiap kami Tuhan. Kalau ada kemarahan-kemarahan yang tidak sesuai dengan Engkau Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan kami saat ini perlu pertolongan-Mu, perlu kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami mau semakin intim dengan Kau Tuhan, agar kelemah lembutan itu boleh ada dan memenuhi kehidupan kami juga. Sehingga kami boleh belajar seperti Musa yang marah, emosi, sesuai dengan emosinya Tuhan. Terlebih lagi kami belajar seperti Engkau Yesus. Dan kami mau terus belajar kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah lemah lembut itu sendiri. Berikan kepada kami Tuhan. Agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh mendatangkan sukacita bagi orang lain ketika kami ada di tengah-tengah lingkungan mereka. Ketika kami ada di tengah-tengah keluarga, ketika kami ada di tengah-tengah pekerjaan kami.
Kami bukan hanya berdatang sukacita bagi Tuhan, tetapi juga kami boleh mendatang sukacita bagi mereka. Berkati setiap kami. Sucikan, kuduskan setiap kami. Layakan setiap kami. Dan sebentar kami akan melakukan baptisan dan CD terlebih dahulu. Tuhan tolong untuk ketiga rekan kami yang akan dibaptis atau CD. Berikan mereka terus kekuatan. Berikan mereka terus keberanian untuk melangkah dalam kehidupan mereka hari-hari ke depan. Untuk mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk mereka tidak mau menjauh kepada Tuhan. Berkati Tuhan. Kami menyerahkan acara pembaptisan kudus maupun perjamuan kudus ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau sendiri yang campur tangan dan Engkau sendiri yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadat tengah minggu baik malam puji doa, KW, CGW maupun CGP diadakan tetap melalui online. Ya. Baik Bapak Ibu, saya pikir pengumuman itu saja. Diharapkan kita tetap setia kepada Tuhan, ya, mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan. Baik, saya mengundang kita sekarang untuk bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami. Baik pujian, baik kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati setiap kami. Baik baptisan maupun sidim serta perjamuan kudus. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sehingga kalau sebentar kami pulang Tuhan, kami pulang membawa pembaharuan, kami pulang membawa perubahan Tuhan. Hidup kami hari ini ada mirip Kristus sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Ibadah selesai, saat teduh masing-masing.